Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab 2, yaitu tentang hakikat pelindungan dan penegakan hukum. Pada materi ini kita hanya baru akan membahas tentang hakikat hukum dan Indonesia sebagai negara hukum. Oke, langsung saja ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian, sifat, unsur, ciri-ciri, dan tujuan hukum. Yang kedua, menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara hukum. Pengertian hukum menurut para ahli. Di sini saya akan mengambil dari pendapat Immanuel Kant yang menyampaikan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan sifat memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Jadi di dalam hukum itu memang memiliki dua sifat ya, yaitu mengatur dan juga memaksa. Seperti contohnya misalkan seseorang yang hendak berkendara menggunakan kendaraan bermotor diwajibkan untuk membawa SIM dan diwajibkan untuk memakai helm. Nah, itu salah satu contoh bentuk bahwa sifat dari hukum itu adalah mengatur dan memaksa. Selanjutnya adalah unsur-unsur hukum. Ya, ada 4 unsur hukum. Yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua adalah jaminan kepastian hukum. Yang ketiga berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat adalah adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar. Ketika tidak ada keempat unsur ini sudah dapat dipastikan bahwa itu bukanlah hukum. Misalkan satu saja unsur tidak ada ya. Misalkan di sini tidak ada sanksi. Ya, ketika seorang melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh negara, namun bagi pelanggar tidak ada sanksi satupun yang dilakukan, yang diberikan, maka tentu saja itu bukanlah hukum ya. Atau misalkan kok tidak ada jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, hanya melindungi hak-hak kepentingan penguasa atau segelintir orang, maka tentu itu bukanlah hukum. Ciri-ciri hukum ada dua. Yang pertama adalah adanya perintah dan juga larangan. Tadi sudah saya sampaikan di depan, salah satu contohnya adalah ketika seorang diwajibkan untuk memakai helm dan memiliki SIM ya, ketika seorang akan menggunakan kendaraan bermotor. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati oleh setiap orang ya. Oleh karena itu setiap orang yang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Jikalau dengan sengaja melanggar kaidah tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Tujuan hukum. Di sini saya mengambil pendapat dari Profesor Apeldoorn yang mengatakan tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Artinya bahwa tujuan dari hukum tersebut adalah untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kenyamanan bagi setiap warga negara atau warga masyarakat. Indonesia sendiri dikatakan sebagai negara hukum. Namun sebelum itu kita lihat dulu ya, bagaimana ciri-ciri negara hukum menurut dua pendapat. Yang pertama menurut pendapat aliran Anglo-Saxon. Di sini ada tokoh Albert van Desi yang menyatakan 3 ciri negara hukum ya. Jadi negara hukum itu sebuah negara dikatakan sebagai negara hukum ketika memiliki 3 ciri. Pertamanya adanya supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang yang melanggar hukum maka dia akan dikenakan sanksi. Yang kedua adalah equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum kedudukannya tanpa melihat status jabatan seseorang, baik dia itu rakyat biasa maupun dia seorang pejabat.
Dan yang ketiga adanya jaminan human right atau perlindungan terhadap hak asasi manusia di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mencari negara hukum menurut aliran Eropa kontinental. Ada tokoh di sini yaitu Frederick Julius Stahl yang mengatakan ada 4 ciri negara hukum. Yang pertama adalah mengakui dan melindungi HAM. Yang kedua, untuk melindungi HAM, penyelenggara negara harus berdasarkan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah bekerja berdasarkan pada peraturan perundangan. Dan yang keempat adalah apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya masih melanggar HAM, maka akan ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Dasar hukum Indonesia sebagai negara hukum tertulis di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, nanti kita bisa lihat di peraturan perundang-undangan lainnya juga menyatakan demikian ya. Lalu kemudian yang terakhir di sini yaitu tentang ciri-ciri Indonesia atau bukti bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Ada 6 kira-kira yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah hukum di Indonesia itu bersumber pada Pancasila ya. Jadi Pancasila ini menjadi sumber dari segala sumber hukum yang tertuang di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua, menganut demokrasi berkedaulatan rakyat ya, artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat ya. Jadi yang namanya pejabat itu atau anggota dewan sekalipun atau presiden sekalipun, mereka semua adalah wakil dari rakyat ya. Mereka adalah perwakilan untuk menjalankan fungsi kekuasaan dari rakyat. Yang ketiga yaitu pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi ya, tadi sudah disampaikan di depan ya tentang konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang di dalamnya memuat ada tujuan negara di pembukaan ya, ada tujuan negara, ada dasar negara, kemudian juga ada batang tubuh memuat pasal-pasal ayat-ayat yang berkenaan dengan fungsi ketatanegaraan. Yang keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum ya, atau equality before law of law, tadi sudah saya jelaskan di depan. Kemudian yang kelima, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Artinya kekuasaan kehakiman ini berkedudukan independen ya, tidak di bawah kekuasaan eksekutif maupun tidak di bawah kekuasaan legislatif, apalagi di bawah kekuasaan oligarki ya. Artinya kekuasaan kehakiman ini independen, dia memiliki kekuatan sendiri sebagai salah satu kalau di dalam trias politika itu salah satu kekuatan ya atau kekuasaan pemerintahan ya. Yang keenam, pembentukan undang-undang dilakukan bersama oleh Presiden dan DPR ya. Jadi di Indonesia ini DPR dan Presiden itu memiliki fungsi sekali untuk membuat peraturan perundang-undangan. Sekalipun memang pada dasarnya fungsi legislasi itu milik dari lembaga legislasi DPR dalam hal ini, tetapi Presiden juga diberikan kewenangan untuk melakukan check and balance ya terhadap DPR. Begitu juga DPR memiliki kekuasaan untuk melakukan check and balance kepada eksekutif ya untuk bersama-sama dalam pengelolaan ketatanegaraan ya, sehingga dalam hal ini pembentukan undang-undang juga dapat dilaksanakan bersama ya antara Presiden dengan DPR. Oke, itu dulu ya untuk pengantar kita berkaitan dengan perlindungan dan penegakan perlindungan dan penegakan hukum. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Ustadz tuliskan linknya pada Classroom. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.